Kalau perjuangan Ustadz Wafi seperti ini tadi saya dukung, tapi kalau perjuangan Ustadz Wafi justru membela nasab bodong, membela nasab palsu dari orang-orang Ba'alwi, mohon maaf lahir dan batin. Saya bilang ya, sampai kiamat kurang setengah detik tidak akan saya dukung, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para Ba'alwiyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada suatu pernyataan atau statement, saudara ya, dari Ustadz Wafi dan juga dari Ustadz Qurtubi, saudara. Ya, kita lihat dulu, saudara ya. Nanti kita tanggapi bersama-sama, saudara. Ini dia cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Al-Fakir Abdul Wafi bersama Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Lebak, Banten. Di sini kedatangan Al-Fakir untuk meminta dukungan dan support dari salah satu ulama di Banten terhadap apa-apa yang sekarang sedang viral, banyaknya hujatan-hujatan yang bertebar di Indonesia, terutama orang-orang non-muslim yang setiap hari kita lihat mereka menghujat Nabi Muhammad SAW, menghujat agama Islam, bahkan Al-Quran pun mereka injak. Maka dari itu Al-Fakir, perwakilan dari Apologet Islam Indonesia yang disingkat dengan API, untuk bersatu dengan para ulama melaporkan dan untuk bersikap tegas. Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Kita harus tegas menyingkapi hal ini karena Bani Israel Allah laknat karena mereka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena Bani Israel tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan Al-Fakir berikan kesempatan kepada Kiai Haji Buya Qurtubi untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini Al-Fakir kedatangan tamu istimewa Gus Wafi selaku pejuang, dan mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua. Dan Al-Fakir mendukung, yaitu Gus Wafi selaku ketua pembina AFI, Apologet Islam Indonesia, yang menjaga pemurtadan-pemurtadan, juga menjawab syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, sekaligus dakwah beliau melalui AFI ini mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya hidayah kepada orang-orang supaya kembali kepada fitrahnya. Amin. Dan Al-Fakir mendukung lahir dan batin. Dan Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairat katsira wa jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu lana wa lahum bid-din wa dunyal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani atas apa yang telah disampaikan, semoga bisa membuat semua anggota Apologet Islam Indonesia semakin semangat untuk berjuang karena agama Allah, karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dan perintah jihad Rasulullah sudah memerintahkan dalam hadis sahih, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Insyaallah kita akan memperjuangkan hal itu dan melakukan dakwah-dakwah mengajari la ilaha illallah kepada orang-orang yang belum tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian dari kami APII selaku pembina. Al-Fakir Abdul Wafi mengucapkan
banyak-banyak minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saudara ya. Jadi Ustadz Wafi ini adalah sebagai pembina APII tadi ya. Jadi kayak gini ya, kalau tanggapan saya ya. Kalau saya orangnya, kalau kata saya A, ya A. Kalau kata saya B, ya B. Ya. Terkait orang yang menistakan agama Islam. Ya. Apalagi sampai kurang ajar, Al-Quran sampai dia injak, terus Nabi Muhammad dia hina, saudara ya. Kita sebagai umat Islam tentu saja kita tidak akan terima, saudara. Itu ya. Kalau menistakan atau menghina kepada baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang tidak sakit sebagai umat Islam, saudara? PR saya buat Ustadz Wafi ini, saudara ya. Jadi kayak gini loh. Emang banyak orang kafir yang menghina, yang menistakan terkait agama kita ya, agama Islam ya. Kurang ajar lah kalau kata saya itu. Justru malah yang kita takutkan itu, saudara, ada orang Islam atau orang yang mengaku dirinya itu Islam, ya, malah menistakan agama Islam, saudara. Nah itu yang kita takutkan. Kalian bisa memahami nggak? Seperti kemarin lah ya, ada salah satu calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia sudah menistakan agama Islam dengan cara merendahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak yang mengatakan orang tersebut sudah melakukan permohonan maaf, tapi itu kan sama saja menistakan agama Islam, dan itu wajib untuk dibina, saudara. Jadi seperti itu. Terus kalau kata Ustadz Wafi tadi, bicaranya sudah ada panggilan untuk jihad. Begini Ustadz Wafi, kalau selagi itu masih bisa diselesaikan secara bermusyawarah, ya, selesaikan terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, barulah untuk melakukan jihad fisabilillah. Begitu loh. Soalnya kita semua tahu, ini negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini Bhinneka Tunggal Ika. Agama bukan hanya agama Islam di Nusantara ini. Banyak agama-agama yang lainnya, saudara. Nah, paham kan? Makanya setiap orang yang memiliki agama di NKRI ini, saudara, harus bisa bertoleransi, beragama. Paham kan? Beda keyakinan bukan berarti kita harus menghina kepada keyakinan orang lain. Beda keyakinan bukan berarti kita harus bermusuhan, saudara. Kalau ada yang berbeda keyakinan dengan diri kita, saudara, tapi orang itu malah menghina, apalagi menghina Islam, apalagi menistakan agama Islam, saudara. Terus orang itu tidak mau melakukan permohonan maaf, ya. Terus kita minta untuk bermusyawarah supaya orang tersebut melakukan permohonan maaf. Akan tetapi jika orang tersebut tetap tidak ingin melakukan permohonan maaf atau tidak mau meminta maaf, mau tidak mau jihad fisabilillah harus diterapkan. Tapi tetap harus bermusyawarah terlebih dahulu, saudara. Jadi seperti itu. Nah, terus terang saja, saudara, kalau yang seperti ini saya dukung kepada Ustadz Wafi. Saya mendukung. Tapi kalau Ustadz Wafi sudah berkecimpung di dalam dunia nasab, apalagi membela nasab bodong, apalagi membela nasab palsu, mohon maaf lahir dan batin, sampai kiamat kurang setengah detik tidak akan saya dukung. Itu loh. Kalau saya berbicara kalau A ya A, kalau B ya B, nggak bisa aja di B, apalagi jadi C. Nggak bisa, saudara. Saya nggak akan bisa seperti itu, saudara. Kalau seandainya Ustadz Wafi tidak berkecimpung di dalam dunia nasab, Ustadz Wafi justru malah membuat pernyataan yang seperti ini. Ini wajib untuk didukung, ini harus kita dukung. Gitu loh. Kalau perjuangan Ustadz Wafi ya seperti sekarang di APII itu ya,
Ini harus kita dukung. Ini untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak ada orang yang semena-mena atau menghina atau menistakan agama Islam, saudara. Harus kita dukung. Tapi kalau Ustadz Wafi sudah berkecimpung atau membela nasab ba'alwi, nasab bodong, nasab palsu, ya, mohon maaf lahir dan batin buat Ustadz Wafi ya. Sampai kiamat kurang setengah detik tidak akan saya dukung. Itu loh. Ah, jadi seperti itu ya. Kalau saya di sini belak-belakan saja. To the point. Itu. Kalau perjuangan Ustadz Wafi seperti ini tadi saya dukung, tapi kalau perjuangan Ustadz Wafi justru membela nasab bodong, membela nasab palsu dari orang-orang ba'alwi, mohon maaf lahir dan batin. Saya bilang ya, sampai kiamat kurang setengah detik tidak akan saya dukung, saudara. Kalian paham kan? Nah, jadi seperti itu, saudara ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.